Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufuki Channel. Di video kali ini, Mimin mau melipur dulu membahas manga. Di video kali ini, Mimin mau membahas kasus kematian paling unik orang Jepang. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Rufuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Tewas di dalam septic tank. Kejadian unik ini terjadi pada tahun 1989 di sebuah sekolah dasar desa terpencil yang bernama Miyakoji, Prefektur Fukushima. Kejadian itu berawal ketika seorang guru sekolah dasar yang bernama Yumi Tanaka ingin buang hajat di toilet yang masih di dalam wilayah sekolah itu. Namun ketika Yumi sedang berjongkok, ia malah melihat wajah manusia di dalam kloset. Namun karena takut, ia pun membatalkan untuk membuang hajat. Namun karena rasa penasaran yang tinggi, ia malah pergi ke belakang toilet untuk mengecek septic tank sekolah yang saling terhubung dengan toilet. Saat mencoba membuka lubang septic tank, namun ia malah dikagetkan sepasang kaki di dalam septic tank tersebut. Yumi pun panik atas penemuan kaki itu. Ia pun berteriak memanggil bantuan. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang untuk membongkar seluruh toilet. Disitulah ditemukan jasad seorang pria dewasa yang diketahui yang bernama Naoyuki Kano yang saat itu berusia 26 tahun. Jasadnya ditemukan di dalam septic tank, namun ada yang janggal dalam kasus ini. Seharusnya tubuh Naoyuki Kano tidak muat masuk ke dalam septic tank itu, karena ia memiliki tinggi badan 170 cm. Sedangkan lubang septic tank di mana tempat Kano ditemukan hanya memiliki ukuran sangat kecil, dengan ukuran diameter hanya 36 cm, dan menyambung ke lubang toilet yang hanya memiliki diameter 20 cm. Sedangkan penampung ukuran tainya sekitar panjang 47 cm dan lebar 125 cm. Dan tentunya jasadnya pun dipenuhi dengan tai. Setelah pihak yang berwajib melakukan otopsi, tidak ditemukannya luka fisik ataupun tindak kekerasan di seluruh tubuhnya. Yang pasti Naoyuki Kano dinyatakan tewas karena hipotermia dan kehabisan oksigen. Dan sampai sekarang, kasusnya sampai detik ini belum terpecahkan dan akan menjadi misteri. Kegencet gerbang sekolah. Nasib tragis itu harus menimpa seorang gadis SMA yang berusia 15 tahun yang bernama Ryoko Ishida. Kejadian naas itu terjadi pada pagi hari pada tanggal 6 Juli tahun 1990 di sebuah SMA yang bernama Takatsuka di Kobe, Hyogo. Saat itu Ryoko dengan temannya terlambat ke sekolah sekitar pukul jam 9 pagi. Agar tidak terlambat, Ryoko pun berusaha berlari. Berusaha menerobos gerbang yang sudah mau ditutup oleh seorang guru yang bernama Toshihiko Hosoi. Karena sudah mendengar bel masuk berbunyi, namun Ryoko malah nekat lari melalui celah gerbang. Dan apesnya guru itu tidak melihat keberadaan Ryoko, dan guru itu menutup gerbang dengan cepat sehingga gerbang seberat 230 kilo itu pun menghantam tubuh mungil Ryoko. Para siswa yang melihat kejadian itu pun panik dan berusaha membantunya. Namun guru itu kayak babi satu ini malah memarahi siswa yang berusaha menolong Ryoko. Mengira mereka membuat keributan untuk menghindari denda keterlambatan. Dan saat itu guru itu baru menyadari bahwa Ryoko mau dijemput malaikat maut. Ryoko pun dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa selamat. Dan kampretnya sepanjang hari itu kegiatan sekolah tetap berjalan seperti biasanya. Pihak sekolah pun menganggap luka dari Ryoko tidak mengancam nyawa. Ryoko bilang, gue sudah lokot bangsat. Pihak sekolah juga berusaha menutupi kejadian itu dengan menghilangkan barang bukti jajaran darah Ryoko dan membersihkannya menggunakan selang air, sehingga menghalangi penyelidikan. Dan kampretnya bukannya bergabung atas kematian Ryoko. Kepala sekolah di sekolah itu malah menyalahkan Ryoko atas kasus kematiannya sendiri. Dan kepala sekolah itu juga malah menakut-nakuti para siswa agar tidak terlambat atau mereka mengalami hal yang sama. Toshihiko Hosoi pun didakwa dengan kasus pembunuhan tidak berencana dan hanya dijatuhi 3 tahun hukuman masa percobaan atau sebagai tahanan rumah. Ia pun dipecat sebagai seorang guru dan lisensi mengajarnya dijabut. Tewas mencari harta karun di sebuah film. Kasus kematian aneh ini dialami oleh seorang wanita Jepang yang bernama Takako Konishi yang berusia 28 tahun saat itu. Ia merupakan seorang pekerja kantoran di Tokyo. Namun pada bulan November tahun 2001, ia nekat terbang ke Amerika karena ia nekat mencari harta karun yang berisikan uang yang berada di sebuah film yang bernama Fargo yang tayang pada tahun 1996. Konon katanya film Fargo ini terinspirasi dari kisah di dunia nyata. Dan harta karun di film itu disembunyikan oleh karakter fiksi yang bernama Carol Showalter yang diperankan oleh aktor yang bernama Steve Buscemi. Takako Konishi mendarat di Amerika, tepatnya di daerah Minneapolis. Lalu ia melakukan perjalanan ke North Dakota, lalu ke Fargo, dan tujuan akhirnya adalah Danau Detroit Lake, yang mana danau itu merupakan tempat syuting film Fargo. Namun naasnya Takako Konishi ditemukan tewas oleh seorang pemburu di danau tersebut saat musim dingin yang membeku. Diketahui Takako Konishi tewasnya karena
karena hipotermia. Namun ada cerita lain tentang kematian Takako Konishi. Ada kesalahpahaman antara petugas kepolisian dengan pihak media yang disalahartikan. Kemudian memunculkan urban legend bahwa Takako Konishi datang ke Amerika Serikat untuk mencari harta karun yang ada di film Fargo. Namun ada yang mengatakan Takako Konishi mengalami depresi setelah kehilangan pekerjaan, dan juga alasan ia datang ke Amerika untuk menemui pacarnya yang merupakan warga Amerika sekaligus seorang pengusaha. Namun plot twistnya, pacarnya telah menikah dan sudah pindah menetap di Singapura. Mendengar hal itu, Takako Konishi memutuskan menghilangkan nyawanya sendiri dengan berbaring di salju hingga ajal menjemput. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis, and see you next time.